nggak tahu kenapa yang keluar itu nama Yesus, dan Yesus itu beberapa kali. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Video kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang dulunya beragama non-Kristen, sekarang menjadi anak Tuhan yang setia bahkan dalam pelayanan maupun secara kehidupan pribadi. Ini dia Mbak Umi. Shalom Mbak Umi. Shalom. Ya, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Mbak Umi, silakan memperkenalkan diri dulu. Shalom teman-teman, puji Tuhan, senang sekali kalau kita bisa berbagi berkat lewat kesaksian yang sudah kita terima, keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Dan saat ini saya sangat bersyukur kalau saya diundang main ke YouTube-nya Kak Abed ini, kemurahan Tuhan yang luar biasa dan berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, nama saya Umi, saya diberikan nama Umi itu benar-benar menjadikan saya itu seorang ibu yang benar-benar ingin selalu menjadi seorang ibu yang baik. Tetapi ada tambahan nama bagi saya yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan, ada tambahan nama dari Tuhan, yaitu Kesya Umiarsi, itu nama saya. Puji Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa. Ya, Mbak Umi, sebelum kita mendengarkan berkat dari Mbak Umi, kita berdoa terlebih dahulu kiranya Tuhan menolong proses dalam memberikan kesaksian. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, yang kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, pada sore hari ini kami akan mendengarkan kesaksian dari Mbak Umi yang akan menyaksikan bagaimana Tuhan berikan hidupnya untuk Mbak Umi dan sekarang dia menjadi percaya kepada Engkau. Namun kami akan mendengarkan proses bagaimana di dalam kehidupannya mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati teman-teman yang akan mendengarkan, biarlah menjadi berkat yang luar biasa juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Mbak Umi, kita langsung saja biar teman-teman tidak penasaran. Pertanyaan saya adalah, Mbak Umi sudah mengenal Tuhan Yesus berapa lama? Kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun ini, jadi hampir setengah umur saya ya. Oke, gitu ya. Jadi hampir 20 tahun ini sudah mengenal Yesus Kristus begitu ya. Iya. Dan sebelum kita masuk di prosesnya, sekarang di dalam kehidupan sehari-hari, karena tadi saya sudah menyinggung mengenai pelayanannya, Mbak Umi sekarang pelayanan atau di gereja pelayanan atau jemaat yang hanya datang beribadah setiap minggu atau bagaimana? Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Setelah saya itu mengenal Tuhan, saya membuka hati untuk saya itu menjadi pertama seorang istri. Nah, seorang istri yang benar-benar rindu melayani, dan tentunya karena pertobatan yang saya alami ini, saya harus dekat dengan Tuhan. Yang pertama saya itu melayani suami dulu, kemudian anak-anak. Tapi puji Tuhan, setelah saya itu mengenal Tuhan, saya langsung diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, dan itu sudah terjadi awal-awal saya masuk dipanggil dan dipilih oleh Tuhan itu benar-benar karena karena panggilan pelayanan. Saya yakin dan percaya semua yang merasakan bahwa Roh Kudus yang memanggil kita untuk melayani Tuhan itu benar-benar membuat sukacita dalam pelayanan. Betul. Itu ya Kak Abed ya. Jadi saya puji Tuhan di gereja dipercayakan, diberikan tugas untuk melayani Tuhan. Sebagai singer di gereja, dan puji Tuhan sudah juga, puji Tuhan, Tuhan berikan saya waktu dan kesempatan untuk saya itu bisa selalu ingin melayani Tuhan dan dekat dengan Tuhan lewat pujian, dan juga berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang selalu membuat hidup saya ini ingin selalu dekat dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. Nah, sebelum itu kita kan tahu bahwa mohon maaf, Mbak Umi dulu adalah seorang Muslim yang taat di dalam melakukan ajaran-ajaran begitu ya. Nah, saya mau tanya Mbak Umi,
apa sih proses atau apa sih yang membuat Naomi itu mengenal Yesus Kristus sebagai pribadi loh, sebagai pribadi? Prosesnya ya. Jadi kan begini Kak, saya itu kan dilahirkan dari keluarga yang memang tidak mengenal Tuhan. Ayah ibu saya itu ya Islam, ya mendidik saya karena kita itu dari lahir kenalnya agama itu hanya Islam, yang kita tahu hanya Islam. Nah, saya juga belajar tentang bagaimana Islam itu yang sudah ada di hati, yang sudah saya pelajari itu ya seperti Seperti itu ya seperti kegiatan anak-anak pada umumnya. Dan wajar sebenarnya ya, Iya, karena kan orang tua mengajarkan mengenalkan anaknya orang tua saya mengenalkan agamanya agama gitu. yang Iya, memang betul. benar-benar Oke. itu. Dan puji Tuhan, saya tidak tahu kenapa bahwa proses yang saya alami ini kemurahan Tuhan yang luar biasa, bahwa saya ketemu dengan seorang teman ya, yang sekarang jadi suami saya. Itu adalah teman saya dulu. Saya mengenal suami saya itu benar-benar biasa saja. Saya pikir saya itu ya ini ya nggak, maksudnya cuma teman biasa begitu ya. Terus kami berteman itu ya ngobrol, enak sekali ngobrol, untuk kita ngobrol itu. Dan puji Tuhan, saya juga nggak tahu kenapa saya tuh tanya-tanya ke teman saya itu begini, Mas, bagaimana toh yang orang Kristen itu beribadah gitu. Oh, pertama memang Iya. ada rasa penasaran Iya, ya, saya pengen dan tahu. bertanya sama teman tadi. Ya, pertama seperti itu, bagaimana toh orang Kristen itu kalau beribadah kok saya pengen tahu bagaimana caranya dulu begitu ya. Terus saya enggak tahu kenapa saya itu kok langsung tertarik ngomong seperti itu ya ke teman saya itu. Terus saya dibawa ke gereja, teman saya itu ke gereja GPD Elroy. Saya dikenalkan dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala pada waktu itu. Dan saya juga ngobrol-ngobrol begitu ya. Pada waktu itu belum terasa, belum mengena itu ya siapa Tuhan Yesus itu, dan bagaimana Dia memilih saya untuk jadi anaknya begitu ya. Saya belum mengenal. Saya hanya kenalan saja waktu itu. Sudah selesai pulang. Terus karena saya tuh dekat dengan teman saya ini, sehingga keluarga saya itu mungkin kalau secara kekeluargaan menginginkan apa saya ini mau diperistri begitu ya, karena saya tuh deket, tapi deketnya itu ya deket wajar ya, deket sebagai sahabat, tapi saya nyaman dengan teman saya ini lah begitu ya. Terus pada waktu itu karena kemungkinan ya dari keluarga itu mungkin sudah tahu kalau teman saya ini Kristen, jadi begitu. Terus ditanyain begitu. Terus saya pokoknya saya tuh hati saya tuh kok pokoknya itu ingin sekali mengikuti seperti bukan kemauan saya sendiri, tapi Roh Kudus yang menuntun ya. Kalau sekarang saya katakan benar-benar Roh Kudus yang membimbing saya ke arah bagaimana mengenal Tuhan. Iya, bagaimana mengenal Tuhan yang saya jalani saat ini. Dan puji Tuhan, saya dibawa ke gereja ini ya. Waktu itu lewat ibadah yang pertama kali saya ikuti itu ibadah pemuda remaja, dan itu teman-temannya tuh saya sudah tertarik ya. Pokoknya sudah mengenal dikit-dikit pujiannya juga. Jadi saya tuh sudah mulai ada rasa cinta, rasa suka begitu ya, kemungkinan ya dulu, karena orang itu kalau misalnya Roh Kudus yang sudah bimbing itu rasanya seperti enak sekali gitu. Kalau memang ini kehendak Tuhan loh ya, karena saya sekarang kan sudah tahu bahwa itu memang benar-benar Roh Kudus yang berbicara begitu ya. Nah, itu saya jalani terus-menerus. Kemudian karena saya itu sudah suka, dan teman saya ini benar-benar ingin mempersunting saya sebagai istri ya, yang saat ini teman saya ini sudah jadi suami saya. Dan puji Tuhan, ada satu hal yang membuat saya itu teringat bahwa Ibu Gembala dulu itu kan saya pas ngobrol-ngobrol dibawa ke gereja itu,
tentang diceritakan tentang siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan itu. Ini ngobrol sama Ibu Gembala. Iya, gitu ya? Ibu Gembala dan Bapak Gembala waktu Oh, itu iya. kalau nggak salah di pastori. Nah, kalau kamu ingin membuktikan Tuhan Yesus itu benar-benar Nyata, ada, benar ada. benar-benar mungkin benar-benar penolong, Iya. ya benar-benar pokoknya Tuhan yang benar-benar ada bagi kita, menyelamatkan kita, Iya. begitu ya, buktikan saja begitu ya. Terus waktu itu di pastor itu kan belum ada HP yang bagus Belum. itu ya, Iya, benar. karena 20 tahun yang lalu itu masih pakai Tapi biasa itu ya. telepon rumah itu loh Kak. Iya. Saya dikasih, coba nanti kalau ada sesuatu yang ini, Mbak telepon aja ini nomor pastori, begitu dikasih. Oh, Ibu Gembala sama Bapak Iya. Gembala kasih nomor Iya. telepon ya sama Mbak Umi. Suatu saat saya pulang, lalu saya pulang itu belum dapat apa-apa ya. Terus ini saya main ke tempat saudara saya. Ya saya ini ngobrol-ngobrol lah, mereka itu menyinggung tentang kedekatan saya dengan teman saya ini. Kemungkinan besar mungkin ini mereka itu mungkin enggan atau ingin menyampaikan kepada saya itu jangan seperti itu mungkin Kak ya. Saya tuh tiba-tiba saya masuk ke kamar saudara saya itu, di situ saya sudah punya HP ya, pada waktu itu HP saya masih jadul sekali, kalau nggak salah Nokia atau apa itu ya. Saya dikasih nomor sama Ibu Gembala itu ya, setelah saya simpen di HP itu. Kemudian saya tuh karena saya lagi sedih ya, pas tadi itu sedih, saya langsung ke kamar dan telepon Ibu Gembala. Nggak tahu kenapa yang keluar itu nama Yesus dan Yesus itu beberapa kali. Kemudian saya sampai nangis itu, nangisnya itu ya cuma nangis keluar air mata, tidak sampai misek-misek. Sampai misek-misek nggak meneteskan air mata. Iya, air mata saya itu keluar semuanya. Ini kenapa kok saya bisa seperti ini Tuhan, saya begitu. Terus kemudian saya pada waktu sudah bicara dengan Ibu Gembala itu, ya karena dengan nangis itu ya saya sampai ya kok saya bisa ngomong seperti itu, saya deg-degan begitu ya Kak, karena yang saya ucapkan itu kan kata-kata yang harusnya tidak keluar karena masih yang belum pernah yang belum pernah saya kenal, belum pernah saya katakan begitu kan ya. Ya jadi saya agak-agak gimana, pekewo sebenarnya, karena kan itu di rumah saudara saya kan begitu. Jadi ya saya agak pekewo begitu ya Kak. Terus jadi lewat itu saya ceritakan ke Ibu Gembala. Oh iya, Ibu Gembala itu dengan responnya tuh ya senyum, memberikan nasihat begitu ya pada waktu itu. Dan puji Tuhan, setelah kejadian itu saya kan ini mau dipersunting teman saya itu tadi toh, yang sekarang jadi suami saya itu. Kita itu karena tidak mau yang hal-hal yang terlalu rumit, karena pada waktu itu kan orang tua itu kan menginginkan kan kita supaya kita cepat sah dapat dan tidak ada yang perlu diperdebatkan soal percaya, soal keimanan begitu ya, karena itu kan proses ya Kak. Namanya hati yang sudah benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Kalau masalah kepercayaan, keimanan itu kita sendiri yang kita pribadi ya, kita pegang sendiri kata-kata itu. Nah, setelah saya doa pada waktu itu kan saya belum mengenal Tuhan, saya doa saya kepada agama kepercayaan saya yang dulu agama itu kan begini. Ya Allah, kalau memang teman saya ini, Mas Toto ini adalah jodoh saya, berarti Tuhan itu akan mudahkan segalanya begitu. Dan puji Tuhan itu dimudahkan itu bukan berarti tanpa masalah ya. Itu pasti ada hal-hal yang ada. Tapi yang namanya kita nanti melangkah untuk berumah tangga, untuk ke depan yang lebih baik, tentunya benar-benar kita itu harus satu, pikiran saya harus satu. Kalau suami saya ke gereja, berarti puji Tuhan saya harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan itu benar-benar saya rasakan. Bukan kok karena saya itu suami saya itu Kristen ya, saya nanti
elon-elon saya nanti diajak begitu. Itu tidak benar sama sekali, dan itu kemauan saya sendiri dan Roh Kudus yang menuntun. Kalau seandainya itu adalah ajakan dari suami saya, tentunya saya tidak akan pernah bersukacita hingga sampai saat ini. Dan tentunya saya itu tidak mungkin bisa bertahan melayani Tuhan hingga sampai saat ini. Dan puji Tuhan, benar-benar saya membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya benar-benar diberkati oleh Tuhan dengan suami yang sangat mengasihi, menyayangi saya, membimbing saya dan anak-anak itu hingga sampai saat ini. Benar-benar saya sangat mengucap syukur buat berkat keselamatan yang Tuhan beri. Ada ayat yang Ibu Gembala sampaikan ke saya itu, di ayatnya itu kalau nggak salah tentang apa itu? Tentang Tuhan Yesus yang memilih kita. Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu kata firman Tuhan. Iya, begitu. Jadi saya tuh bersyukur sekali saya tuh dipilih oleh Tuhan. Amin. Dan tentunya sebenarnya ya menjadi berkat bagi saya lewat apa yang saya terima saat ini itu sebenarnya kemungkinan besar saya itu menjadi saksi bagi keluarga saya yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi saya tuh sebenarnya pengen membagikan ini kepada saudara-saudara saya. Banyak saudara saya itu yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur lewat kepercayaan saya kepada Tuhan, cinta saya kepada Tuhan, kalau saat ini saya benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Amin. Luar biasa. Nah, teman-teman, demikianlah kesaksian dari Mbak Umi yang bagaimana menyaksikan Tuhan baik di dalam hidupnya, dan sampai hari ini dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan terima kasih Mbak Umi sudah datang di podcast saya, dan kiranya ini menjadi kesaksian yang boleh memberkati teman-teman di luar sana. Dan pesan Mbak Umi kepada teman-teman yang mungkin sedang akan mengenal Tuhan Yesus atau sudah mengenal Tuhan Yesus tapi masih ragu, apa pesan Mbak Umi untuk teman-teman di luar sana? Ya, puji Tuhan bagi saudara-saudara yang ada di dimanapun berada ya, yang tentunya kalau kita memang benar-benar, mungkin kita mendengar nama Tuhan Yesus itu di YouTube apapun pasti kemungkinan disaksikan ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah mari kita membuka hati biar Roh Kudus yang tuntun kita untuk melakukan. Kalau memang benar-benar Tuhan memanggil dan memilih kita, pasti Roh Kudus sendiri yang akan menuntun dan mengajarkan bagi kita bagaimana cara prosesnya untuk mengenal Tuhan. Oke, puji Tuhan teman-teman, dan kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Kiranya ini menjadi kekuatan yang baru bagi teman-teman di luar sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.